Radio Kenangan 201.2 FM. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu, hai memoris? Tentu menyenangkan bukan? Setelah seharian bekerja, sekolah, kuliah, main, tentunya sedikit melelahkan. Untuk itu, kamu butuh imun untuk meningkatkan mood kamu pada malam hari ini. So, pasti memoris, buka YouTube-mu dan tonton channel ini. Masih bersama saya Arya Prasa yang akan menemani malam kamu hari ini. Tentunya di Radio Kenangan 201.2 FM, channel masa kini yang menyajikan kisah kalian di masa lalu yang akan kita ceritakan kembali kepada para penggemar. Karena kenanganmu adalah sesuatu yang menginspirasi bagi semua orang. Jadi, tunggu apa lagi nih? Mulailah berbagi dan sampaikan pesan positif pada semua orang. Hari ini kita dapat kiriman email dari kita lihat dulu dari siapa ya? Oke, kita dapat kiriman email dari @gmail.com. Seperti apa kisahnya? Stay tune di Radio Kenangan 201.2 FM. Hai memoris, namaku Anto. Di sini aku mau berbagi sebuah cerita, lebih ke pengalaman tepatnya. Pengalaman yang aku alami sekitar 20 tahun yang lalu. Cerita ini terjadi saat aku masih berada di bangku sekolah, salah satu sekolah di pusat kota Jawa Tengah. Awal cerita, aku mulai kenal dengan wanita bernama Dewi. Dia cuek, agak sedikit kasar, angkuh, tapi manis orangnya. Dewi adalah adik kelasku saat itu. Sebenarnya, aku pun pribadi yang hampir sama seperti Dewi. Bahkan aku terlalu cuek kalau sama lawan jenis. Karena gak terlalu tertarik, bisa dibilang biasa saja. Namun saat aku kenal dengan Dewi, itu semua berbeda. Dia benar-benar membawa sesuatu yang baru dalam keseharianku. Awal mula aku mengenal Dewi dari temanku. Jadi boleh dibilang aku mengenalnya karena andil dari teman-temanku. Di mana aku mempunyai teman-teman dekat sepantaranku yang berisikan 4 orang laki-laki yang memiliki hobi yang sama. Hobi dalam bidang musik tentunya. Kita sering ngejam bareng, makan bareng, keluar bareng, main bareng. Pokoknya bareng lah di mana-mana. Di antara kedua temanku ini berpacaran dengan temannya Dewi. Dan mereka lah yang mencoba mendekatkan aku dengan si Dewi. Mulailah aku dikenalkan kepada Dewi. Mulailah kita jalan bareng, pulang sekolah bareng, makan bareng, dan sering menghabiskan waktu bersama, baik secara kelompok besar ataupun hanya aku dengan Dewi saja. Hari demi hari berlalu, semua terasa berbeda. Emang sih, mungkin istilah Jawa yang mengatakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu adalah pepatah yang benar adanya. Karena seringnya menghabiskan waktu bersama, akhirnya ada sesuatu yang berbeda mulai aku rasakan kepada Dewi. Di mana waktu yang aku habiskan dengan Dewi terasa menjadi hal yang paling aku nantikan setiap saatnya. Bahkan aku selalu mencari cara untuk bisa bertemu dengan Dewi, apapun itu alasan dan juga caranya. Apalagi kalau hari Senin, waktu upacara bendera, aku selalu mencari posisi agar berada di barisan belakang dan selalu pura-pura capek yang menandakan butuh istirahat. Emang sih agak sedikit menjijikkan, tapi semua itu aku lakukan. Dan untuk apa? Hanya untuk bisa ketemu Dewi. Setelah aku dibawa ke belakang, ditaruh di tempat yang sejuk untuk kesehatan,
Hal yang paling aku nantikan pun tiba saat Dewi datang dan menemui aku untuk membantuku menghilangkan rasa sakit yang aku alami karena keluar dari barisan upacara. Ya, Dewi adalah anggota dari tim UKS, unit kesehatan sekolah. Jadi setiap upacara bendera, dia selalu standby di belakang untuk membantu para siswa yang mengalami masalah saat upacara berlangsung. Disitulah kita malah sering ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar 3 kali aku mengulang hal yang sama di setiap upacara bendera. Selalu berulang hal yang sama dengan alasan yang sama pula. Dan Dewi pun curiga dengan bertanya kepadaku, mengapa setiap hari Senin selalu mengalami masalah? Apakah ada yang tidak sehat dalam dirimu? Wah, pertanyaan itu cukup membuat aku malu. Tapi aku pun membalas dengan agak sedikit gombalan. Kalau nggak dengan cara ini, mungkin aku nggak akan bisa ketemu kamu setiap saat. Dewi pun agak tersinggung malu. Itu pertama kali aku melihat senyuman indah dalam wajahnya, di mana Dewi adalah wanita yang dikenal angkuh dan cuek. Saat itu benar-benar terbuka aura dalam dirinya oleh pesona yang dipancarkan dari senyumannya. Benar-benar terlihat Dewi yang manis dan anggun. Itu pendapatku dalam hatiku. Hingga saat siang hari tiba, bel penanda sekolah selesai pun berdering. Ini adalah salah satu hal yang paling aku nantikan juga. Karena saat pulang sekolah, biasanya aku akan jalan bareng Dewi dari sekolah menuju ke halte bus. Mungkin jaraknya sekitar 1 kilometer atau sekitar 30 menit kalau kita habiskan untuk jalan. Dan saat ini, momen itu pun tiba. Di saat kita sudah mulai jalan untuk pulang, tiba-tiba denyut jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku coba menghela nafas untuk membuat stabil diriku. Dan akhirnya, aku mulai mendekati Dewi yang sedang berjalan dengan teman-temannya. Aku sapa dia dan memintanya untuk bersamaku, karena ada hal yang akan aku sampaikan. Dia pun mengangguk, menandakan mengiyakan ajakanku. Setelah kami jalan berdua di belakang barisan teman-teman yang lain, aku beranikan diri untuk mulai berbicara dengan Dewi. Aku mulai utarakan perasaanku kepada Dewi. Tanpa sadar, aku pun mulai merangkul Dewi dan mengatakan, Dewi, maukah kamu menjadi pacarku? Dewi hanya terdiam, lalu menjawab, kita jalani saja dulu. Aku juga nyaman dengan kondisi ini. Bak gayung yang bersambut, dan akhirnya kita mulai menjalani hubungan bersama. Setahun berlalu kita jalani bersama hingga suatu permasalahan terjadi. Aku harus meninggalkan kebiasaan bersama yang kami lakukan setiap harinya karena aku sudah lulus duluan daripada Dewi. Dan setelah kejadian itu, kita benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali. Benar-benar seolah tak pernah saling mengenal. 8 tahun setelah kejadian itu, tanpa sengaja kita mulai saling menyapa lagi lewat media sosial bernama Facebook. Kita saling follow dan saling berkirim pesan, saling menanyakan dan menyampaikan kabar masing-masing. Hari demi hari mulai berlalu dan kami masih saling berkomunikasi lewat Facebook. Sesekali kami coba untuk telepon hanya untuk memastikan bagaimana kondisi masing-masing. Hingga Dewi pun meminta untuk kita bisa bertemu kembali, walau hanya sesaat
ataupun sebentar saja. Namun saat itu aku belum bisa menyanggupi permintaan Dewi. Bukan karena aku gak mau, tapi memang situasinya tidak bisa untuk aku bertemu dengan Dewi. Kalau ditanya perasaan aku ke Dewi, jujur, setelah aku lulus dan hilang komunikasi dengan Dewi, aku pun tidak mencoba untuk merajut cinta dengan wanita yang lain. Karena aku masih sayang sama Dewi, wanita cinta pertamaku. Karena aku belum bisa menemui Dewi, dia pun agak kecewa kepadaku. Bahkan dia sempat bilang kepadaku, hubungan kita ini sebenarnya seperti apa sih? Dulu kita terpisah karena keadaan, itu pun belum ada yang menyampaikan putus. Hanya hilang tanpa adanya komunikasi saja. Namun setelah kita bisa berkomunikasi lagi, tetap saja kita masih belum bisa bertemu. Sebenarnya aku juga gak mau memendam rasa ini dengan tidak bertemu Dewi. Tapi karena keadaan dan situasinya berbeda, aku benar-benar tidak bisa menemuinya. Dan justru itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Karena 3 tahun setelah kejadian itu, di mana aku sudah bisa untuk menggapai cita-citaku, bebas dan berkembang, aku malah mendengar kabar jika Dewi sudah menikah dan memiliki anak. Hatiku sempat agak hancur mendengar kabar itu. Namun, sekali lagi aku coba untuk tegarkan diri dan tersenyum mendengar kabar tersebut. Aku mencoba bahagia dengan kabar yang aku dengar. Walau agak menyakitkan, setidaknya kamu sudah bahagia dengan hidupmu. Doaku untukmu dan keluargamu, semoga kebahagiaan yang kalian jalani suatu saat aku bisa dapatkan juga. Teruntuk Dewi, walaupun kamu adalah masa laluku, tapi aku bahagia karena pernah mengenalmu. Itulah tadi memoris, sepenggal cerita atau kisah yang diceritakan oleh Mas Anto tentang perkenalannya dengan seorang wanita yang bernama Dewi. Walaupun di akhir cerita nggak happy ending, tapi setidaknya mereka sudah pernah terhubung kembali, walaupun hanya secara komunikasi saja. Walaupun sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak berjumpa, tapi ternyata Mas Anto dan Mbak Dewi diberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi lagi. Nah, kalau tadi diceritakan, Mbak Dewi sekarang sudah bahagia, sudah menikah dan memiliki anak. Lalu bagaimana dengan Mas Anto saat ini? Ya, mau gimana pun situasi dan kondisi Mas Anto saat ini, semoga Mas Anto juga menemukan kebahagiaan sama seperti yang dialami oleh Mbak Dewi dan keluarganya. Oke memoris, cukup sekian kisah yang bisa Arya bagikan pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Ingat bahwa kenangan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hapus. Namun kenangan adalah sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi hidup kita ke depan. Oke memoris, bagi kalian yang memiliki kisah untuk dibagikan dan diceritakan kembali, silakan kirim kisah tersebut ke email kami di radiokenangan201.2fm@gmail.com. Tenang, jangan khawatir, pasti akan kita bacakan. Karena kisahmu bisa jadi adalah pengalaman yang berharga dan menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan menyinggung perasaan kalian semua. Saya Arya Prasa.
Selamat berjumpa kembali dengan kisah-kisah yang lainnya. Tentunya di Radio Kenangan 201.2 FM. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.